Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Syifa Hakim dengan NPM 2417051019. Di sini, saya akan mempresentasikan materi gerbang logika dengan transistor. Yang pertama ada pengenalan gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam rangka digital yang memproses sinyal biner 0 dan 1, true or false. Berdasarkan prinsip logik keboolean, menghasilkan keluaran tertentu sesuai dengan aturan yang diterapkan. Fungsinya, gerbang logika berfungsi sebagai otak dalam perangkat elektronik digital mengubah masukan menjadi keluaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada macam-macam dari gerbang logika itu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, di sini ada gambar dari gerbang logika itu sendiri. Untuk yang AND itu gambarnya seperti ini, seperti nomor 1. Ini OR, ada NOT, ini NOT, ini OR. Oke, next. Prinsip dasar dari Prinsip dasar dari transistor. Apa itu transistor? Transistor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengendalikan arus listrik. Transistor dapat digunakan sebagai penguat, saklar, pemutus, dan penyambung arus. Nah, jenis transistor itu ada transistor bipolar, transistor efek Medan, transistor Darlington, transistor bipolar gerbang terisolasi atau IGBT, dan transistor MOS FET. Transistor bipolar mengontrol arus dengan arus basis, FET itu mengontrol dengan tegangan gerbang, Darlington adalah dua bipolar yang dikombinasikan, IGBT menggabungkan dua BCT dan MOSFET, dan MOSFET itu mengontrol arus dengan medan listrik di kanal semikonduktor. Nah, ini ada macam-macam atau jenis-jenis dari transistor. Nah, ini ada transistor bipolar yang dimana dia itu mengontrol arus dengan basisnya. Terus di sini ada transistor CFET, di sini ada transistor MOSFET, dimana dia mengontrol arus dengan medan listrik di kanal semikonduktor. Next. Mengapa transistor digunakan untuk gerbang logika? Transistor digunakan untuk gerbang logika karena kemampuannya yang unik sebagai saklar cepat yang dapat mengontrol aliran arus listrik, memungkinkan implementasi operasi logika dasar seperti AND, OR, and NOT. Nah, ini contoh dari transistor gerbang logika. Dia mengeluarkan input positif dan negatif. Di sini ada dampak positifnya, yaitu ukurannya kecil, efisiensinya yang tinggi, dan biayanya yang rendah, dan dapat diintegrasikan dalam IC atau integrated circuit. Contoh aplikasinya yaitu meliputi pemrosesan data di komputer, kontrol otomatis, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Di sini ada implementasi gerbang logika dengan transistor. Implementasi gerbang logika dengan transistor memanfaatkan transistor sebagai alat saklar untuk mengontrol aliran arus, memungkinkan pembuatan gerbang AND, OR, and NOT, dan gerbang logika lainnya. Gerbang NOT.
Gerbang NOT itu dapat diimplementasikan dengan menggunakan satu transistor saja. Input akan mengembalikan output jika input 1 atau true, output akan 0 atau false, dan sebaliknya. Jadi, NOT ini dia adalah kebalikannya. Jadi kalau misalkan hasil dari outputnya ini adalah 1, maka dia NOT-nya adalah 0, yaitu false. Begitupun sebaliknya, jadi dia akan menginputkan satu nilai saja. Yang kedua ada gerbang logika AND. Gerbang AND dapat diimplementasikan dengan menggunakan dua transistor yang dihubungkan secara seri. Input A dan B masing-masing mengontrol transistor yang berbeda. Output hanya akan 1 atau true jika kedua input A dan B juga 1 atau true. Nah, kalau gerbang logika AND ini adalah gerbang logika yang kalau dia true false, benar salah, maka dia akan salah. Kalau true, maka dia akan true. Dia benar, jika benar maka hasilnya benar. Benar jika salah, benar, dan salah, maka hasilnya salah. Selanjutnya ada gerbang logika OR. Gerbang OR dapat diimplementasikan menggunakan dua transistor yang dihubungkan secara paralel. Output akan 1 jika salah satu atau kedua input A dan B juga 1. Nah, kalau OR ini adalah jika A atau B true atau false, maka dia hasilnya tetap true. False atau true, dia juga hasilnya akan true. Tapi apabila false atau false, maka dia hasilnya false. Dia semuanya bernilai benar kecuali jika kedua inputnya itu false, maka dia hasilnya akan false. Rangkaian gerbang NOT. Nah, di sini ada gambarnya. Gerbang NOT dikenal juga sebagai inverter, adalah gerbang logika yang mengembalikan inputnya. Jika inputnya 1, outputnya 0. Jika outputnya 0, inputnya 1. Input A dihubungkan ke basis transistor. Saat input A bernilai 0, transistor akan off. Tidak menghantarkan arus akan mengalir, arus akan mengalir melalui resistor ke kolektor, sehingga tegangan di kolektor menjadi tinggi, atau T1 ini. Tuh, jadi dia setelah di ini, A, saat input A ini bernilai 0, itu tegangannya rendah, transistornya akan off, tidak menghantarkan. Dan arus akan mengalir melalui resistor ke kolektor sehingga tegangannya menjadi T1 ini. Saat outputnya bernilai 1, saat A ini bernilai 1, tegangannya tinggi, transistor akan on. Arus akan mengalir melalui transistor sehingga tegangan di kolektor merendah menjadi 0. Selanjutnya, contoh rangkaian gerbang AND. Ini contoh dari rangkaian gerbang AND, bisa dilihat di gambar ini. Gerbang AND adalah gerbang logika yang menghasilkan output 1 true hanya jika semua outputnya adalah 1 atau true, dan 0 false jika salah satu atau semua inputnya 0. Tuh. Gerbang AND sederhana, dapat dibangun menggunakan saklar resistor transistor
yang terhubung bersama seperti yang ditunjukkan di bawah ini dengan input yang terhubung langsung ke basis transistornya. Kedua transistor harus jenuh on untuk output pada key. Logic and gates tersedia menggunakan sirkuit digital untuk menghasilkan fungsi logis yang ingin diberi simbol yang bentuknya mewakili operasi logis gerbang AND. Jadi bisa dilihat di sini 00 dia outputnya akan 0. 01 dia outputnya akan 0. False, false, false. False, true, false. True, false, false. True, true, true. Jadi semuanya akan bernilai salah kecuali jika inputnya sama-sama benar, maka dia akan menghasilkan nilai yang benar. Contoh rangkaian gerbang NAND. Bisa dilihat contohnya ya. Gerbang NAND merupakan gerbang logika gabungan AND dan NOT, sehingga outputnya merupakan kebalikan dari output gerbang logika AND. Rangkaian transistor pada gambar ini bekerja berdasarkan logika NAND. R1 dan R2 ini, R1 dan R2 berfungsi untuk membatasi arus listrik yang masuk ke kaki basis. R3 berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke kaki kolektor transistor. R4 adalah opsional. Boleh digunakan, boleh juga tidak. Output diambil dari kaki kolektor kedua transistor T1. Pada saat input A dan input B tidak diberikan tegangan atau logikanya 0, maka transistor tidak aktif sehingga arus dapat mengalir melewati transistor. Transistornya. Akibatnya, output key akan mendapat tegangan dari resistor R3 dan bernilai 1 atau true. Ketika pin A dan pin B mendapat tegangan atau logika 1, maka transistor akan aktif dan mengalirkan arus listrik dari kolektor ke emitor. Akibatnya, output key akan turun menjadi 0. R3 bernilai 1 dan output key bernilai 0. Bisa dilihat pada gambar ini adalah rangkaian gerbang dari NAND dan ini adalah penjelasannya. Selanjutnya rangkaian dari gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan gerbang logika gabungan OR dan NOT, sehingga outputnya merupakan kebalikan dari output gerbang logika OR. Ini contoh rangkaiannya. Terdapat dua buah saklar yang dirangkai secara paralel dengan lampu dan sumber tegangan. Ini lampu dan sumber tegangannya. Terdapat juga satu buah resistor RC yang dirangkai seri dengan sumber tegangan dan saklar. Ketika kedua saklar dalam kondisi terbuka atau false, 0, maka lampunya akan menyala, true. Tetapi ketika satu atau kedua saklarnya ditutup, maka lampu akan padam dan bernilai 0. Ini kan pada posisi dibuka, tapi ketika ini ditutup, maka dia akan bernilai 1. Kondisi ini sama dengan logika NOR. Selain dapat dibuat dengan menggunakan rangkaian saklar, logika NOR juga dapat dibuat menggunakan rangkaian transistor. Nah, ini tabel kebenarannya. Ini ada gerbang NOT, ini ketika inputnya 1 atau benar, maka outputnya bernilai
salah. Jika inputnya salah, maka outputnya benar. Jadi ini adalah kebalikannya. Dibalik, kalau misalkan inputnya 1, maka outputnya 0. Ini ada gerbang NAND. Jika input A dan B-nya 00, maka outputnya adalah 1. False, dia true. Kalau begitu pun sebaliknya, jika input A dan B-nya itu true, maka dia outputnya false. Ini ada NOR. Input A dan input B-nya sesama false, maka dia outputnya true. Ini NAND dan NOR ini hampir sama, tapi bedanya jika NAND input A dan input B-nya adalah true false, maka dia outputnya adalah true. Tapi jika NOR input A dan B-nya true false, maka dia outputnya akan false. Ya, kebalikan dari NAND. Untuk yang di true false-nya, jika input A dan B-nya true dan false. Aplikasi gerbang logika dengan transistor, mikroprosesor, dan mikrocontroller adalah otak dari perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT. Gerbang logika dengan transistor digunakan untuk membangun unit aritmatika, logika atau ALU, memori, dan control unit dalam mikroprosesor. Jutaan hingga miliaran transistor terintegrasi dalam satu chip untuk menjalankan operasi logika dan matematika. Yang kedua ada sistem komputer modern. Komputer modern menggunakan gerbang logika untuk memproses data biner 0 dan 1, false dan true, dalam setiap operasi. Nah, ini ada macam-macam dari sistem komputer yang modern, yaitu seperti RAM dan hard disk atau SSD. Tapi kalau zaman sekarang itu kebanyakan menggunakan SSD biar prosesornya semakin cepat, jaringannya semakin cepat, tidak lambat. Kesimpulannya, gerbang logika adalah dasar dari sistem elektronika digital. Transistor adalah komponen utama dalam implementasi gerbang logika. Memahami prinsip kerja transistor membantu dalam merancang rangkaian digital dan gerbang logika dapat diimplementasikan menggunakan transistor, di mana transistor bertindak sebagai saklar elektronik yang mengontrol aliran arus berdasarkan sinyal masukan, menghasilkan output logis 1 atau true dan 0 atau false. Karena itu, teknologi modern sangat bergantung pada pengembangan gerbang logika dengan transistor. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.